Oke, kita coba kerjakan soalnya. Ini kan ada akar 2 tambah akar 2 tambah akar 2 tambah akar 2 akar 2 tambah seterusnya gitu ya. Nah, ini kita bisa tulis sama dengan X misalkan gitu ya. Nah, yang ini, akar yang ini, yang atas ini kan. Nah, akar yang atas ini kita hilangkan. Caranya gimana supaya menghilangkan akar yang atas ini? Caranya kita di sini kuadratkan, lalu di sini juga dikuadratkan ya. Oke. Kalau kita kuadratkan berarti ini hilang ya, akar ini kan ini hilang gitu. Berarti jadi 2 ditambah akar 2 ditambah akar 2 ditambah seterusnya gitu kan, sama dengan X kuadrat ya. Nah, di sini ini kan 2 tambah akar 2 tambah akar 2 tambah akar 2, ini kita bisa nyatakan, kita bisa ganti ini ya menjadi X gitu kan. Jadi 2 tambah X sama dengan X kuadrat. Nah, ini kita pindah ruaskan aja semuanya, berarti jadi X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 gitu. Nah, ini kita bisa faktorkan ya kan. X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 gitu. Kita faktorkan nih dengan syarat siapa yang dikalikan hasilnya min 2 tapi dijumlahkan hasilnya min 1. Berapa? Kita buka dulu aja ininya. Tak tak tak. Di sini kan X, di sini X. Berarti kalau untuk menentukan yang dijumlahkan hasilnya min 1 dan dikalikan hasil min 2, berarti plus 1 dengan min 2 ya. Nah, sehingga kita bisa nyatakan X-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan min 1 ya kan, karena ini pindah ruas ya gitu kan. Gitu. Jadi 0 kurangi 1 ya min 1. Dan ini yang kedua X-nya sama dengan 2. Nah, lalu kita cari di option yang ada. Dari option ini min 1 nggak ada ya di option ini. Berarti 2, berarti X sama dengan 2. Berarti yang ini jawabannya. Oke, sehingga pilihan yang tepat adalah yang B. Oke, yang B. Oke, kalau ada soal seperti ini, teman-teman ingat saja ya urutan perhitungan campuran. Di video sebelumnya sudah kita bahas ya urutan hitung campuran. Yang pertama itu ada namanya kurung ya. Kurung, dalam kurung. Yang kedua ada pangkat atau akar gitu ya. Pangkat atau akar. Yang ketiga ada kali atau bagi ya. Yang keempat ada baru tambah dan kurang. Oke. Ini konsep seperti ini ya urutan hitung campurannya. Oke, kita hapus dulu ini. Nah, sekarang kita hitung dulu akarnya ini ya, yang ini. Oke. Di sini kan ada akar 4, akar pangkat 4 81. Akar 81 aja 9. 9 akar 9 adalah 3. Nah, 4 ini kan sama dengan 2 kali 2 gitu kan, atau 2 kalinya gitu. Nah, berarti akar 4 81 itu adalah 3 ya. Jadi kita bisa tulis 2 dikali 3 dikali min 3 dibagi setengah. Kalau ada pembagian seperti ini bisa dinyatakan kali, tapi dibalik ya ininya ya, penyebut dan pembilangnya. Berarti ini kali 2 aja. Nah, sehingga bisa ditulis seperti ini. Coba 2 kali 3 6 kali min 3 18 min 18 kali 2 berapa? Min 36. Lalu ditambah dengan, nah ini kita hitung.
Nah, di sini kan ada kurung ya, ada kurung kurawal nih. Ini boleh aja ya kita perkalian tuh memang lebih kuat daripada pengurang itu. Tapi karena di sini ada dalam kurung atau dihalang oleh dalam kurung, berarti dalam kurung lebih kuat ya daripada perkalian gitu. Coba 25 dikali 2 dikurangi min 3 atau 2 tambah 3 berapa? 5 ya. 25 kali 5 gitu. 25 kali 5 berapa? 125. Min 36 ditambah 125 atau bisa juga ditulis seperti ini. 125 kurangi 36. Oke, coba. 15 kurangi 6, 9. 11 kurangi 3, 8, 9 ya. Pilihannya yang E. Oke, yang E. Oke, ini soal tentang aljabar ya. Hitung aljabar gitu. Coba. Ini kita tuliskan dulu rumus ini ya. Rumus ini. Ini kita bisa nyatakan dalam bentuk seperti ini. A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Kalau dikurang, ininya berarti ini dikurangnya di sininya. Ini tetap, tapi ini dikurang. Kalau ini kalau dikurangi gitu ya. Gitu. Jadi cara ngapalinnya nggak sulit ya. Kalau misalkan A kurangi B ya tinggal dikurang ininya. Gitu. Oke, kita coba. Coba di sini kan sama-sama ada A kuadrat ditambah B kuadrat. Di sini juga A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya udah. Ini kan min 8. Min 8 pindah ruas. Gitu. Jadi plus berarti ditulis 2AB ditambah 8. Nah, sama dengan ini juga pindah ruas. Ini kan min 32 pindah ruas ke sini jadi min 2AB plus 32. Nah, ini min 2AB ini pindah ruas ke sini. Pindah ruas gitu kan. Min 2AB yang ini pindah ruas ke sini. Gitu. Jadi 2AB ditambah 2AB berapa? 4AB ya. Nah, 8, 32 dikurangi 8 berapa? 24. Sehingga AB-nya sama dengan 24 bagi 4, 6 ya. AB-nya ketemu nih 6. Nah, tinggal masukin aja, kita substitusikan aja salah satu ini, mau yang ini atau yang ini gitu ya. Sama dengan 8. Kita substitusikan salah satu. Coba. Di sini A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 8 sama dengan, atau ini ya, sama dengan 2AB gitu kan. AB-nya kan sudah diketahui, AB-nya berapa? 6 ya. Berarti 2 kali 6. 2 kali 6, 12. Sehingga A kuadrat tambah B-nya, B kuadrat sama dengan 8. 8 ini kan negatif, pindah ruas jadi positif. 12 tambah 8 berapa? 20 ya. Nah, A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan 20. Sehingga kita bisa tuliskan rumus ini. Gitu. Sehingga terapkan rumus ini. A tambah B gitu kan. A tambah B-nya dicari ya ini ya. A tambah B kuadrat sama dengan, nah ini kan A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan ini, 20. Tinggal masukin aja 20 ditambah 2 kali 6. AB-nya 6. Ini AB-nya. 2 kali 6, 12 sama dengan 20 tambah 12, 32. Karena di sini simpan kuadrat, kuadratnya pindah ruas. Jadi akar 32 gitu ya. Nah, dikurang juga sama. Kalau dikurang tinggal 20 kurangi 12. 20
kurangi 12 berapa? Sama dengan 8. Berarti akar 32. Nah, ini ditanyakan kan A tambah B dibagi dengan A kurangi B. Ya udah. A tambah B-nya kan akar 32. A kurang B-nya sama dengan akar 8. Akar 32 dibagi akar 8. Boleh kan kita hitung dulu yang ini. 32 bagi 8, 4 gitu kan. Karena ini masih akar, berarti akar 4. Nah, akar 4 sama dengan 2 ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang C. Oke, yang C. Jika 2M pangkat 3 N kuadrat sama dengan 864 dan M kuadrat N kuadrat sama dengan 144, M sama dengan N kurangi 1, maka 2N tambah 2 sama dengan, oke. Ini kan 2M pangkat 3 dikali N kuadrat, sehingga M pangkat 3 dikali N kuadrat sama dengan 864 bagi 2, 8 bagi 2, 4, 6 bagi 2, 3, 4 bagi 2, 2. Berarti M pangkat 3 kali N kuadrat sama dengan 432. Lalu kita bagi dengan ini. Kan kita bagi dengan ini. M kuadrat dikali N kuadrat sama dengan 144. Ini tujuannya untuk menghilangkan yang N kuadrat ini. Di sini terbukti kan ada N kuadrat, di sini N kuadrat. Berarti kita coret ini. Sehingga tersisa M pangkat 3 dibagi M pangkat 2. Ingat ya, rumus kayak gini. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurangi N. Nah, seperti ini rumusnya ya. Nah, oke. M pangkat 3 dibagi M pangkat 2 berapa? M pangkat 1 ya, atau M saja. Sama dengan 432 dibagi 144 berapa? 3. Nah, ini M-nya ya, sudah ketemu. Nah, di sini M sama dengan N kurangi 1. M-nya kan 3. Sama dengan N kurangi 1. Berarti N-nya sama dengan, siapa bilangan yang dikurangi 1 hasilnya 3. N-nya sama dengan 4 ya. Nah, yang ditanyakan 2N tambah 2. N-nya sama dengan 4. 2 kali 4 berapa? 8 tambah 2 sama dengan 10. Sehingga pilihan yang tepat yang D. Oke, yang D. Jika X sama dengan 117 per 267 dikali 18 per 400 dikali 234 per 500 dikali 501 per 700, dan Y sama dengan 18 per 500 dikali 117 per 400 dikali 501 per 933 dikali 11 per 700, maka bagaimana kelima hubungan ini? Oke, teman-teman mesti memahami dulu ya yang namanya perbandingan itu. Perbandingan ini, soal ini tentang perbandingan kuantitatif ya. Kuantitatif. Nah, yang namanya perbandingan itu selalu cari yang beda. Jadi perbandingan merupakan menentukan nilai yang beda. Hilangkan yang sama. Oke, tujuannya apa? Kenapa perbandingan mesti menghilangkan yang sama? Karena perbandingan itu mencari, membandingkan yang beda gitu ya. Hilangkan yang sama supaya apa? Supaya nggak pusing cara membedakannya gitu. Oke, nah coba perhatikan, ini kan dikali semua. Ini boleh aja kan kalau kita hitung pasti ya
membutuhkan waktu lama gitu. Nah, caranya begini. Ini kan yang namanya, ini kan soal ini kan tentang perbandingan gitu kan, perbandingan kuantitatif. Kalau ada angka yang sama, hilangkan saja angka yang samanya. Coba. Ini kan ada 117, di sini ada 117 gitu. Berarti kita coret ya yang ini. Coret. Terus di sini ada 18, di sini ada juga ada 18. Berarti kita coret. 400, di sini juga ada 400. Berarti kita apa kan? Coret. 500, di sini ada juga 500. Berarti kita coret sama-sama penyebut ya. 501 dengan 501 sama-sama pembilang. Berarti kita apa kan? Hilangkan, coret. 700 dengan 700 kita apa kan? Hilangkan, coret. Coret. Nah, tersisa 234 per 267 ya. Sehingga X-nya sama dengan 234 per 267. Y-nya sama dengan 11 per 933. Nah, ini ya perbandingannya gitu. Oke, kita bandingkan. Coba bayangkan ada 267 potong roti gitu kan, 267 potong roti lalu dipotong sebanyak 234. Nah, artinya kan makin banyak kan yang terpecah gitu, yang dibagikan kepada seseorang. Bayangkan aja dengan 933 potong roti tapi cuma dipotong 11 gitu kan, artinya yang terbagi ke orang itu semakin sedikit tuh. Berarti sehingga kita bisa simpulkan bahwa X itu lebih besar dari Y ya. Nah, X lebih besar dari Y gitu. Coba kalau masih bingung cara membandingkan gini, coba kita buat dalam bilangan desimal. Ini misalkan anggaplah X ini sama dengan 200 per 250. Jadi X ini sama dengan 200 per 250 gitu. Y ini sama dengan 10 per 900 ya. Ini kan angka yang kecil. Angka yang kecil dibagi dengan angka yang besar, sudah pasti hasilnya 0, sekian 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 gitu. Nah, coba perhatikan. 200 dibagi 250. Ini kalau kita nyatakan ke dalam bilangan desimal ya, atau nilai ininya, hasil baginya, maka X-nya itu sudah pasti 0, sekian sekian sekian. Nah, sedangkan Y-nya yang ini kan karena ini 10, ini 900 gitu. Ini kita bisa coret aja ya, misalkan kita 0-nya 2 coret atau 1 per 90. Karena di sini angkanya sangat jauh, satuan, yang ini puluhan, berarti pasti hasilnya 0,0 sekian sekian sekian. Nah, jelas ya kan? Jelas kan perbedaannya gitu. Yang ini 0, sekian sekian sekian, yang ini 0,0 sekian 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 gitu. Sudah pasti artinya yang X ini lebih besar daripada yang Y gitu. Sehingga pilihannya yang B ya. Oke, yang B. Untuk mengisi 2/3 bagian sebuah bak mandi besar diperlukan waktu 8 jam. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi tersebut menjadi setengah bagiannya? Oke. Ini perbandingan senilai ya, gitu. Jadi gini. Ini kan awalnya 2/3 bagian gitu. Kemudian bagaimana sih 2/3 bagian, lalu waktunya 8 jam. 2/3 yang ini setengahnya gitu ya, yang ini setengahnya.
Ini kita bisa hilangkan saja penyebutnya gitu. Dengan cara KPK dari 3 dan 2. KPK dari 3 dan 2 berapa? 6 ya. Berarti 2/3 kali 6. Setengahnya juga harus dikali 6 ya. Coba 2/3 kali 6 itu ini bisa coret 6/3 2 ya. Berarti jadi 4 ya. Lalu di sini setengah kali 6 3 ya. Nah, berarti sehingga bisa kita tulis 4 ini mewakili 2/3. Berarti 4 itu dalam waktu 8 jam. Sedangkan 3 itu mewakili yang ditanyakan ini, X misalkan. Coba cara cepat menghitung perbandingan bisa kali silang atau bisa seperti ini. Coba 4 ke 8 bisa ya. Dikali berapa? Dikali 2 ya. 4 ke 8 dikali 2. Berarti ini juga dikali 2 dong. Berapa? 6. Atau mau dikali silang boleh ya. 4X sama dengan 8 kali 3 24 ya. X sama dengan 6. Sama ya. Gitu. Sehingga pilihannya yang E. Oke, yang E. Wahyu pulang kampung untuk lebaran dengan menaiki sepeda motor menempuh jarak 240 km. Ketika mencapai sepertiga perjalanan awal, kecepatan rata-rata motornya 50 km per jam. Setelah itu Wahyu meningkatkan kecepatan motornya sebesar 60%. Bila ia berangkat pukul 6.30, maka akan sampai tujuan pada pukul... Oke. Kalau ada soal yang menyangkut jarak, kecepatan, dan waktu, ingat saja nama presiden kita, yaitu Bapak Jokowi. Ya. Nah, di sini yang dicari adalah waktu. Waktu berarti sama dengan J per K gitu kan, jarak dibagi kecepatan. Nah, ini ya yang dicari dalam soal ini. Coba. Di sini jarak awalnya, jarak totalnya itu sebesar 240 km. Kemudian si Wahyu ini ketika mencapai sepertiga perjalanan awal, berarti J1 ya, kita bisa ditulis jarak 1 itu sama dengan ya sepertiga perjalanan awal. Itu artinya sepertiga kali 240 atau 240 bagi 3 berapa? Jarak satunya itu sebesar 80 km gitu. Dari mana kan? Sekali lagi 80 dari mana? Sepertiga kali 240 ya. Sama dengan 80 km. Itu jarak awalnya. Lalu kecepatan dari jarak 80 km ini berarti K1 ya. K1-nya itu sebesar 50 km per jam. Nah, udah kita hitung aja W1-nya sama dengan 80 per 50. Ini nolnya 2 coret, berarti 8/5 jam ya. 8/5 tinggal kalikan 60 berapa? 60 dengan 5 bisa dibagi 60 bagi 5 12, 8 kali 12 96 menit atau 1 jam 36 menit ya. Nah, ini waktu pertamanya. Sedangkan waktu keduanya W2-nya sama dengan J2 per K2. Nah, J2-nya berapa? Jarak keduanya ini. Sisa dari total jarak 240 kan, jarak satunya 80 km. Berarti tinggal kurangi aja. 240 dikurangi 80 berapa? 160. Nah, di sini kecepatannya K2-nya, kecepatan motornya naik sebesar 60%. Berarti K2-nya sama dengan
Kan kecepatan awal itu kan 100%. Ditambah 60%. Berarti jadi 160 per 100 dikali dengan 50 ya. Ini coret, nolnya coret, ini coret, 0 sama-sama dan 0 coret. Tinggal 16 kali 5 berapa? 80. Berarti K2-nya sama dengan 80 km per jam. Itu artinya kecepatan setelah sepertiganya atau setelah 80 km berarti kecepatannya naik 30 km ya kan, 30 km per jam. Jadi 80 km per jam. Tinggal masukin 80 sama dengan 160 bagi 80 berapa? 2 jam. Nah, sehingga waktu totalnya totalnya ini 2 jam ditambah 1 jam 36 menit. Berapa? 3 jam 36 menit. Berarti yang di sini Wahyu ini berangkat, tadi kan Wahyu berangkat pukul 6.30 ini ya. Pukul 6.30 nih. Berarti tinggal tambahin aja 6.06.30 ditambah 3.36. 6 9 pukul 9.66 atau pukul 10 lewat 6 menit ya. Sehingga pilihan yang tepat yang C. Oke, yang C.